Pada tanggal 26 April 1986, dunia menyaksikan salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah di Chernobyl, Ukraina. Ledakan dahsyat di reaktor nomor 4 PLTN Chernobyl melepaskan radiasi dalam jumlah besar-besar ke atmosfer, mencemari wilayah yang luas dan merenggut nyawa ribuan orang. Peristiwa tragis ini meninggalkan luka mendalam bagi Ukraina, baik secara fisik maupun psikologis. Dampak Chernobyl tidak hanya dirasakan oleh generasi yang mengalaminya secara langsung. Anak-anak yang lahir setelah bencana tersebut pun masih menanggung beban warisan Chernobyl, dengan tingginya angka kanker dan masalah kesehatan lainnya. Bencana ini menjadi pengingat yang mengerikan tentang bahaya nuklir dan pentingnya keselamatan dalam pengoperasian PLTN. Hingga saat ini, zona eksklusi seluas 2.600 km persegi masih diberlakukan di sekitar PLTN Chernobyl. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tidak dapat kembali, meninggalkan kota-kota hantu yang menjadi monumen bisu tragedi tersebut. Chernobyl menjadi pengingat yang terus menghantui tentang harga mahal yang harus dibayar atas kesalahan manusia dalam mengelola teknologi nuklir. Tragedi Chernobyl mengajarkan kita tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman nuklir. Peristiwa ini juga menggarisbawahi pentingnya memetik pelajaran dari masa lalu untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa depan. Sayangnya, lebih dari 3 dekade setelah Chernobyl, Ukraina kembali dihadapkan pada ancaman nuklir. Kali ini, pusat perhatian tertuju pada PLTN Zaporizhzhia, PLTN terbesar di Eropa, yang terletak di Ukraina Selatan. Sejak awal invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, PLTN Zaporizhzhia telah menjadi titik api ketegangan, memicu kekhawatiran global akan potensi bencana nuklir lainnya. Pada Maret 2022, pasukan Rusia merebut PLTN Zaporizhzhia, setelah pertempuran sengit yang merusak beberapa fasilitas di sekitar reaktor. Sejak saat itu, PLTN tersebut telah berada di bawah kendali militer Rusia, meskipun staf Ukraina masih bertanggung jawab atas operasi sehari-hari. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar karena potensi eskalasi dan risiko kecelakaan akibat kesalahan manusia atau kerusakan yang disengaja. Kehadiran militer di sekitar PLTN Zaporizhzhia telah memicu kecaman internasional. Badan Energi Atom Internasional telah berulang kali menyerukan demilitarisasi PLTN tersebut, menekankan bahwa kehadiran pasukan dan peralatan militer di dekat reaktor nuklir sangat meningkatkan risiko kecelakaan. Namun, seruan tersebut sejauh ini tidak diindahkan oleh Rusia. Situasi di Zaporizhzhia semakin mengkhawatirkan dengan adanya laporan tentang penempatan ranjau darat dan peralatan militer di dalam dan sekitar PLTN. Tindakan ceroboh ini menunjukkan bahwa Rusia memprioritaskan keuntungan militer daripada keselamatan nuklir, menekan jutaan nyawa dalam risiko yang tidak perlu. Sejak pendudukan PLTN Zaporizhzhia oleh Rusia, telah terjadi serangkaian insiden yang meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan dan keamanan di lokasi tersebut. Tembakan dan ledakan di sekitar PLTN telah dilaporkan, merusak infrastruktur vital dan mengancam integritas reaktor. Meskipun belum ada bukti konklusif tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut, jelas bahwa situasi di Zaporizhzhia sangat berbahaya. Salah satu insiden paling serius terjadi pada bulan Agustus 2022, ketika serangkaian penembakan merusak saluran listrik yang menghubungkan PLTN Zaporizhzhia ke jaringan listrik Ukraina. Akibatnya, PLTN tersebut terpaksa beroperasi dalam mode darurat, bergantung pada generator diesel untuk mendinginkan reaktor. Insiden ini menunjukkan betapa rentannya PLTN Zaporizhzhia terhadap serangan dan potensi pemadaman listrik yang dapat menyebabkan bencana nuklir. Selain serangan langsung, kekhawatiran juga muncul terkait kondisi kerja staf Ukraina di PLTN Zaporizhzhia. Laporan menunjukkan bahwa pasukan Rusia menekan dan mengintimidasi para pekerja, mengganggu operasi PLTN, dan meningkatkan risiko kesalahan manusia. Situasi ini tidak berkelanjutan, dan dapat memiliki konsekuensi yang menghancurkan. Ketegangan di sekitar PLTN Zaporizhzhia semakin meningkat dengan propaganda Rusia yang menuduh Ukraina merencanakan provokasi di lokasi tersebut. Tuduhan tidak berdasar ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia mungkin menggunakan dalih palsu untuk membenarkan eskalasi militer atau bahkan serangan terhadap PLTN tersebut.
PLTN Zaporizhzhia telah menjadi pion dalam permainan geopolitik yang lebih besar antara Rusia dan Ukraina. Rusia telah menggunakan kendali mereka atas PLTN tersebut sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi, mengancam akan memutuskan pasokan listrik ke Ukraina, atau bahkan menggunakan PLTN tersebut sebagai tameng manusia. Tindakan ini tidak dapat diterima dan menyoroti ketidakpedulian Rusia terhadap keselamatan dan keamanan global. Komunitas internasional telah menyerukan diakhirinya permusuhan di sekitar PLTN Zaporizhzhia dan pembentukan zona demilitarisasi di sekitar lokasi tersebut. IAEA telah memainkan peran kunci dalam upaya ini, mengirimkan misi ahli ke PLTN tersebut untuk menilai situasi dan memberikan rekomendasi. Namun, kemajuan menuju solusi diplomatik masih lambat, dan risiko eskalasi tetap tinggi. Beberapa ahli telah mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih kepemilikan PLTN Ukraina, termasuk Zaporizhzhia, untuk memastikan keselamatan dan keamanannya. Usulan ini telah memicu perdebatan, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hal itu dapat meningkatkan ketegangan dengan Rusia, sementara yang lain melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mencegah bencana nuklir. Masa depan PLTN Zaporizhzhia masih belum pasti. Satu hal yang jelas, dunia tidak dapat tinggal diam dan menyaksikan bencana nuklir lainnya terjadi. Dibutuhkan tindakan segera dan terpadu untuk menjamin keselamatan dan keamanan PLTN Zaporizhzhia, dan mencegah terulangnya tragedi Chernobyl.